Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah. Saya dari jurusan Agribisnis BI Raya Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bagaimana sih cara menentukan tekstur tanah. Karena untuk menentukan tekstur tanah itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara kuantitatif dan yang kedua dengan menggunakan segitiga tekstur. Nah, langsung saja kita lihat cara menentukannya. Guys, jadi tahap yang pertama yang kita perlukan tentunya adalah tanah yang kita ambil sekitar rumah kita. Tanah tersebut kita haluskan dengan menggunakan batu ataupun palu ya. Namun pada kesempatan ini saya menggunakan batu. Apa fungsinya? Itu nanti agar mempermudah kita dalam melakukan proses penentuan tekstur. Nah, dalam proses selanjutnya yaitu ada proses pengajakan, di mana di dalam proses ini tanah diaduk kembali untuk mendapatkan tekstur yang lebih halus dengan tujuan agar mempermudah kita dalam menentukan tekstur tanahnya nanti. Jadi guys, tahap selanjutnya adalah tanah yang sudah kita saring tadi, kita tambahkan air dan kita aduk merata agar air dengan tanahnya tercampur. Tambahkan air secukupnya hingga tanah berubah menjadi pasta. Jadi guys, tahap selanjutnya adalah tanah yang sudah menjadi pasta kita bentuk menjadi pita, berbentuk pita. Nah, setelah kita ubah, kita ukur panjangnya. Jadi guys, tahap selanjutnya adalah tanah yang sudah kita buat tadi, kita haluskan menjadi bubur dengan cara kita tambahkan air. Kita gosokkan di tangan dan kita rasakan bagaimana rasa teksturnya. Untuk tahap pertama, di dalam penentuan tekstur dengan menggunakan segitiga tekstur, tentunya kita memerlukan bahan dan alatnya.
dimana bahannya tentu adalah tanah, kemudian alatnya ada twin pan, kemudian ada saringan, dan ada batu ya untuk menghaluskan. Cara pertama sama seperti cara yang tadi, yaitu kita hancurkan tanahnya atau kita haluskan tanahnya menggunakan batu. Kemudian, agar hasilnya lebih halus lagi, kita bisa menggunakan saringan. Kita saring tanahnya menggunakan saringan, kemudian kita ayak tanahnya hingga menjadi butiran-butiran halus ya. Dan hasilnya seperti ini. Tahap selanjutnya, tanah yang sudah diayak tadi atau sudah menjadi butiran halus tadi kita masukkan ke dalam botol ya, ke dalam botol dengan terisi yaitu 3/4 ya, 3/4 tanah. Kemudian setelah botol telah terisi dengan tanah, kini kita tambahkan air sebanyak 1/4. Setelah air dan tanah kita masukkan ke dalam botol, kemudian kita guncang-guncang ya, atau kita kocok berguna untuk agar tanah dan air tercampur dengan merata. Dilakukan selama 10 menit. Setelah kita kocok selama 10 menit, kini kita diamkan selama 1 menit. Dimana pada fase ini kita akan melihat jumlah liat dengan cara mengukur tinggi dari endapan yang turun ke dasar botol. Setelah 1 menit didiamkan, kini kita bisa melihat endapan yang turun ke bawah ya. Jadi kita garis bawahi atau kita beri tanda ya di ujungnya. Setelah kita melihat hasil dari pendiaman selama 1 menit, kini kita diamkan lagi selama 1 jam lamanya untuk melihat ukuran debu. Inilah hasil pengendapan selama 1 jam. Seperti yang pertama tadi, di sini kita tandain juga atau kita beri garis ya di bagian ujungnya. Setelah kita lihat hasil dari pendiaman selama 1 jam, kini kita diamkan lagi selama 24 jam untuk melihat dan mengukur bagian pasir. Setelah 24 jam kita diamkan, kini kita bisa melihat bagian endapan, dan pada bagian ini seperti yang lainnya kita beri tanda ya di lapisan atas endapannya untuk bisa dapat kita ukur nantinya. Nah, setelah kita mendapatkan semua lapisan, kini kita bisa mengukur ya setiap masing-masing lapisannya. Nah, ini untuk lapisan pasirnya yaitu 6 cm. Kita rubah menjadi milimeter, yaitu berarti menjadi 60 mm ya. Kemudian ini lapisan liatnya yaitu 1 cm, kita rubah ke milimeter berarti menjadi 10 mm. Kemudian yang terakhir itu lapisan debunya ya. Lapisan debunya yaitu 3 cm, kita rubah ke milimeter menjadi
30 mm. Baik, kita masuk ke bagian akhir, yaitu kita ketahui tadi hasil pasir itu adalah 60 mm. Kemudian ada debu, debunya 10 mm. Kemudian ada liatnya 30 mm ya tadi. Dan ini kita totalkan ya, dan didapatkan hasil 100 mm. Ini kan masih dalam bentuk milimeter. Ini kita rubah menjadi bentuk persentase, persen ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah pasir ya, persentase pasir sama dengan caranya 60 dibagi 100 ya, total tadi 100 dikali 100%, dan hasilnya adalah 60%. Kemudian kita cari yang kedua, itu adalah debu, dan 10 dibagi total 100 dikali 100, hasilnya 10%. Kemudian yang terakhir itu adalah liat sama dengan 30 dibagi 100 dikali 100 sama dengan 30%. Nah, kita sudah dapat semuanya, pasir 60%, debu 10%, dan liat 30%. Baik, kita lanjut ke proses penghitungannya. Jadi jika teman-teman perhatikan pada gambar sebelah kanan terdapat 3 garis yang memiliki warna yang berbeda-beda. Ada warna biru yang melambangkan debu, ada warna merah yang melambangkan pasir, dan warna kuning melambangkan liat. Dimana seperti yang teman-teman lihat, ketiga garis tersebut saling berpotongan di bagian lempung berpasir. Jadi dengan menggunakan metode segitiga tekstur dapat kita simpulkan bahwasanya tanah yang ada di lahan tempat saya tinggal memiliki tekstur lempung berpasir. Sekian dan terima kasih. Inilah video dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.